warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa baru SMK Tunas Harapan Pati, khususnya jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Sabara Lukmana Irjayanti. Kalian bisa memanggil saya Bu Sabara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan jenis material bahan teknik. Ya, materi ini atau bab ini masuknya dalam mapel DPTM. DPTM itu apa? DPTM yaitu Dasar Perancangan Teknik Mesin. Kalau di jadwal kalian tulisannya EM, ya, elemen mesin. Itu sama saja, ya. Silahkan dilihat nanti penjelasannya mengenai bab yang pertama, yaitu klasifikasi. Klasifikasi berarti yaitu definisi dan jenis-jenis bahan teknik. Silahkan lihat penjelasannya setelah ini. Berikut merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar dari mata pelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin atau teori pemesinan yang harus kalian pelajari dalam waktu 1 tahun ini atau 2 semester. Yang akan saya jelaskan nantinya yaitu yang pertama yaitu tentang jenis bahan teknik. Nanti silakan dipahami materi yang saya jelaskan dalam video kali ini. Langsung saja kita ke materinya, yaitu mengenai klasifikasi dan jenis material teknik. Klasifikasi yaitu kata lain dari definisi atau pengertian, ya. Apa itu material? Secara umum material itu dibagi menjadi 4, ya, metal, komposit, keramik, dan polimer. Material itu berarti bahan. Misalnya, dalam sebuah bangunan, material itu adalah seperti pasir, semen, dan lain-lain, ya. Kalau di dunia teknik, material yaitu yang dipakai seperti logam, terus ada besi, ada aluminium, gitu, ya. Nah, di sini yang akan kita bahas, ini pengertiannya, ada pengertiannya di sini material. Material merupakan suatu zat atau bahan penyusun dari suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, ya. Secara singkatnya yaitu suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Nah, itu material. Di sini ada material teknik atau biasa disebut sebagai bahan teknik yang akan kita bahas nantinya. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bahan teknik atau material teknik karena kita orang teknik, ya. Nah, apa itu material teknik? Yaitu material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa, ya. Jadi bahan yang digunakan untuk industri manufaktur, misalnya seperti logam, besi, aluminium, itu, ya. Nah, ini secara konvensional material dapat dibedakan menjadi 3 jenis material, yaitu logam, polimer, dan keramik. Selain ketiga jenis material tersebut, terdapat juga jenis material seperti komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dari jenis-jenis logam yang saya sebutkan tersebut. Yang pertama yaitu logam. Nih gambarnya, ya. Sudah tahu mungkin, ya, logam itu seperti apa. Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi namun ulet, sehingga mudah dibentuk. Contoh dari logam yaitu besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, ya. Yang kedua ada polimer. Polimer itu material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer adalah karet dan plastik. Dan polimer itu umumnya ringan, memiliki massa jenis yang rendah dan sangat fleksibel atau mudah dibentuk. Misalnya banyak benda-benda yang terbuat dari plastik atau dari karet karena sifatnya yang memiliki massa jenis yang rendah atau mudah dibentuk, fleksibel. Itu merupakan jenis dari polimer. Yang ketiga ada keramik. Nah, ini yang termasuk keramik contohnya gelas atau kaca, semen, dan keramik yang terbuat dari lempung. Nah, ini sifatnya keras namun getas, tahan terhadap suhu tinggi, dan merupakan isolator tahan panas dan listrik, ya, ini keramik. Selanjutnya ada komposit.
Nah, contoh dari komposit, ini gambarnya ya, komposit itu seperti itu. Contohnya komposit yaitu fiberglass. Nah, ini termasuk serat gelas ya. Serat gelas seperti ini. Ini biasanya fiberglass itu digunakan untuk atap bis juga ini ya. Karena bahan pembuat atap bis atau body bis itu menggunakan fiberglass juga ini ya. Ini didesain cukup baik tetapi memiliki fleksibilitas di sini dan memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Itu komposit. Selanjutnya semikonduktor. Ini gambarnya. Berarti semikonduktor contohnya adalah IC-IC di dalam suatu komponen alat-alat elektronik ya. Memiliki sifat penggantar listrik diantaranya konduktor dan isolator. Tahan listrik, ini penggantar listrik semikonduktor itu. Selanjutnya ada biomaterial. Nah, ini gambarnya. Silahkan dilihat kira-kira apa itu ya, gambar itu ya, biomaterial. Itu termasuk benda pengganti anggota tubuh yang rusak ya. Misalnya orang sudah tidak mempunyai kaki, dia menggunakan kaki pasangan. Nah, itu bahannya dari jenis biomaterial. Ya. Berarti bahan jenis biomaterial harus safety atau tidak berbahaya seperti itu ya. Oke, ini biomaterial yang terakhir berarti ya, jenis material yang terakhir. Nah, itulah materi dan penjelasan mengenai klasifikasi atau pengertian dan jenis material bahan teknik ya. Dan tugasnya kali ini silakan kalian rangkum materi yang telah saya jelaskan tadi, dirangkum di buku tulis, setelah itu difoto, dirangkum, berarti cukup singkat tapi jelas ya, difoto dan dikirimkan ke link yang sudah saya tentukan ya. Oke, sekian, semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.